Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang tiba. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Sementara Febri membantah kepemilikan kafe di Cipete yang juga digeledah oleh polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, pemirsa, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut. Tapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan kafe Deklan yang juga digeledah polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai dengan SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya pemirsa, di tengah ramainya perbincangan terkait penggeledahan oleh polisi, 3 karangan bunga berisi dukungan untuk Polri terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Pesannya berisi dukungan masyarakat terhadap langkah Polri mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Sejumlah karangan bunga terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Dan masing-masing karangan bunga bertuliskan pesan Bravo Polri, rakyat bersama Polri, jangan mundur, rakyat bersama Polri, serta Presiden Prabowo bersama Polri.
Karangan bunga tersebut menjadi bentuk apresiasi dan dukungan agar Polri terus melanjutkan proses hukum terkait 3 kasus dugaan korupsi. Tapi ini belum diketahui siapa pengirimnya. Menurut Anda, kira-kira siapa nih yang mengirim karangan bunga ini? Ya, 2 orang pria diduga saksi dibawa tim penyidik ke lokasi penggeledahan di sebuah ruko Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait penyidikan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang sektor batubara. Petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa 2 orang pria yang diduga sebagai saksi ke lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan rangkaian operasi gabungan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggeledahan kembali dilakukan guna mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara, dan Krakatau Steel. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita melihat menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Lokasi ruko terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan titik ke-13 yang digeledah tim penyidik gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga Kejaksaan Agung dalam acara peresmian bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Terima kasih. Prabowo Subianto mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat dan para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Menurut Prabowo Subianto, para pejabat harus introspeksi karena masih ada banyak rakyat yang susah. Sementara Indonesia tidak bisa jadi negara maju bila rakyatnya masih kelaparan. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Ya, DPR meminta jajaran TNI Polri hingga Jaksa Soli